Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyadil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, fadilatul mukarramin, para jemaah majelis taklim setiap malam Selasa ingkang kula mulyakaken, mugi-mugi kula kalih jenengan diparingi sehat wal afiat, panjang umur, murah rezeki, hajatnya dikabulkan oleh Allah, dijauhi dari musibah, dari bala, dari penyakit, anak keturunan kula kalih jenengan dados hamba Allah yang saleh-salehah. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah kula perjalanan dari Tebuireng tadi jam 12.30 sampai Rambi Puji jam 18.19, jam 6.19. Alhamdulillah sakri rutinan majelis taklim di Masjid Darussalam ini. Para hadirin, kula niki perjalanan di Bogor 3 hari, di Jakarta 2 hari, di Tebuireng 1 hari. Jadi orang yang sering keluar. Para hadirin, tidak ada dalam kehidupan kita ini kula kalih jenengan ingin dados tiyang sing husnul khatimah, jadi hamba Allah yang selalu beramal-amal baik, beramal soleh, berbuat baik, sehingga kebaikan itu tidak hanya dipetik pada saat di dunia, tapi akan dirasakan nanti ketika sudah di alam barzakh, sudah di alam akhirat. Para hadirin, kula niki menghadiri acara haul di Jakarta niku, haulnya Gus Dur yang bertempat di dalam beliau. Di Tebuireng juga haulnya Gus Dur bertempat di Pondok Pesantren Tebuireng. Jadi ketika ulama waliullah itu diingat oleh kita, insya Allah kula kalih jenengan tentunya niki akan memperoleh, karena di dalam ayat Al-Quran itu pun sangat jelas penjelasannya. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jadi وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Jangan sekali-kali
kula kalih jenengan mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu meninggal. Qutilu fi sabilillah itu bisa diartikan orang yang berjuang di jalan Allah. Misalnya orang yang perang Uhud, perang mengikuti Rasulullah, para sahabat, itu termasuk qutilu fi sabilillah. Orang yang memang berjuang di jalan Allah. Bisa juga orang yang kehidupannya itu mengabdikan diri untuk perjuangan di jalan Allah. Ya misalnya para ulama, beliau-beliau itu hidup di dunia berjuang di jalan Allah, lalu meninggal. Nah, ketika beliau-beliau itu meninggal, beliau itu bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Allah. Jadi tempatnya orang-orang yang memang berjuang di jalan Allah itu akan beda dengan tempatnya orang-orang yang tidak berjuang di jalan Allah. Para aulia, para ulama itu sudah ditempatkan di tempat yang khusus oleh Allah. Di alam barzakh itu sudah ditempatkan oleh Allah di tempat yang khusus, sehingga karena mereka beliau-beliau itu sudah min auliyaillah, kekasihnya Allah. Nah, tentu beliau-beliau ini sangat dekat kepada Allah, rizkinya sudah dijamin oleh Allah, sudah tidak memikirkan kepentingan dirinya. Nah, disitulah ajaran ahli sunnah wal jamaah memberikan ajaran kula kalih jenengan niki dianjurkan untuk tawassul kepada para aulia itu, wali-wali, tawassul kepada Rasulullah, karena ini memang orang-orang yang khusus. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Beliau ini sudah hidup ya, memang orang ini kesajani boten enten sing mati, coba pindah tempat. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sudah istimewa. Nah, karena beliau orang-orang yang istimewa, nah kalau kalian jenengan iki jaluk tulung teng para wali Allah, minta tolong datang ke hallnya. Nah, beliau itu tahu kita datang, kita mendoakan, sehingga doa-doa itu didengar, lalu beliau tentunya akan menolong kita, memohonkan kepada Allah agar doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeten. Makanya orang Islam ahli sunnah wal jamaah, yang ajaran ahli sunnah ini, kalau karena ada orang Islam yang anti tawassul, ada orang Islam yang anti wali, boten percaya. Bahkan dulu seperti kelompok Wahabi itu, jangankan makam-makam solihin, makam-makam orang-orang yang dekat kepada Allah, sampai makamnya Rasulullah itu akan dibongkar, akan dihabisi. Makanya di Timur Tengah itu boten aman-aman, ya karena
banyak dirinya mengaku Islam tapi ajarannya itu sesungguhnya di luar Islam, membongkar makam-makam para wali. Nah, di Indonesia ini alhamdulillah para petinggi, makam-makam para wali, makam-makam aulia, makam-makam sholihin itu boten dirusak. Bahkan makam Wali Songo itu menjadi ziarah, bahkan menjadi wisata religi. Nah, Indonesia ini alhamdulillah bertahan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya nopo? Indonesia aman. Itu barokah para wali. Para wali, hakul yakin para wali itu akan memberikan barokah. Makanya kalau kalian jenengan niki setiap ada acara niku tawassul ngekholi para wali, ngekholi para sholihin niku penting. Karena disitulah akan ada aliran barokah. Kemudian memang ada hamba Allah. Hamba Allah di alam barzah itu tidak istimewa. Bahkan untuk makan, minum itu rebutan. Makanya di kitab itu dijelaskan di alam barzah niku wonten tiyang sing uripe rebutan, manganipun rebutan. Karena apa? Karena dia sudah tidak pernah dikirimi doa oleh putra putrinya, oleh saudara saudarinya, oleh keturunan keturunannya. Wis lali keturunan, boten pernah ikut majelis taklim, boten pernah istighosaan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah, sesepuh beliau, sesepuhnya yang ada di alam barzah niku katimangan itu rebutan. Rebutanipun nggih niku ngenteni Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin. Ngenteni doa saking kiai-kiai niku akhirnya rebutan. Nah, berbeda ada di alam barzah itu orang yang hidupnya mewah, makanannya mewah, pakaiannya mewah, semuanya serba mewah, bahkan lebih mewah pada saat di dunia. Karena apa? Dek niku duwe putra, dek niku duwe putra putri, duwe anak cucu yang selalu ingat kepada almarhumin, kepada bapak ibunya, mbahnya, leluhurnya, dikirimi Fatihah, dikirimi bacaan qiraatil Quran, dzikir, sedekah dan lain sebagainya. Itu kejadian betul. Itu. Makanya banyak orang di Jakarta niku kemarin diceritakan oleh Menteri Agama, anaknya sekolah di London, anaknya sekolah di Inggris, anaknya sekolah di Amerika, barang wis meninggal dunia, putra putrinya tidak pernah ngirim Fatihah, putra putrinya sudah lupa, tidak pernah baca Al-Quran, dzikir dan sedekah untuk bapak ibunya dan para leluhur. Nah, inilah para hadirin kula kali jenengan niki sangat penting hadir ke majelis taklim, hadir ke acara-acara haul, istighosah, lalu mengirim Fatihah dan dzikir kepada para almarhumin, karena sebenarnya para almarhumin itu sangat menunggu doa putra putrinya, keturunannya, dan handai tolak.
Bahkan para hadirin riyen niki Kiai As'ad itu waktu saya di pondok Cong mun malam Jumat saya nggak bernaji. Jadi santri niku kan disuruh baca surat Munjiat, disuruh baca Yasin bareng-bareng. Ya sebagaimana tradisi di lingkungan ngeriki. Nah, daunnya beliau reng tuana beendriah sebenarnya alam barzakh arwah datang, jadi datang ruhnya itu datang. Dia tidak mengharap uang, dia tidak mengharap harta, dia tidak mengharap makanan dari sampeyan. Yang diharap itu adalah doa saking putra putrinya, doa saking anak cucunya dan pandai tolong. Makanya kalau kalian jenengan iki alhamdulillah wonten di lingkungan yang lingkungan itu mengajarkan atau amaliyahnya amaliyah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Niku pun hidup itu intinya adalah bagaimana bisa meninggalkan anak keturunan yang soleh-soleh. Tidak dikatakan anak yang soleh dan soleha kalau anak itu ternyata tidak bisa berbuat atau mengamalkan doa untuk kedua orang tuanya dan juga para leluhur. Mugi-mugi manfaat nggih. Mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi kula kanjenengan iki memperoleh barokah saking para aulia, para ulama, para sholihin dan terutama memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.